Rundaka telah lolos dari maut. Pertempuran besar kini ada di hadapan matanya. Dalam gelap rimba jagad dunia persilatan, akankah Rundaka memenuhi takdirnya? Kembali lagi ke hari pertarungan di mana Rundaka dan Ulusa kini berusaha untuk menyelesaikan misi mereka. Tidak ada satupun dari kelompok Naga Merah maupun Kesatria Askara yang mengetahui tentang misi ini. Rundaka dan Ulusa pertama harus berusaha menjauh terlebih dahulu dari kelompok Naga Merah. Naga Merah yang menggunakan ajian Rawa Rontek kini tidak dampak seperti manusia. Dadanya yang sudah berlubang bekas ajian Wekudara dari Kulna masih terlihat menganga. Namun darah yang menetes itu seolah tidak berarti karena Naga Merah masih tangguh berdiri. Ia menyeringai seolah siap menebas siapa saja. "Berpencar!" teriak Among. Karena dahsyatnya ajian Rawa Rontek itu, seluruh pasukan Naga Merah berusaha untuk berada sedekat mungkin dengan pemimpinnya. Tugas pasukan Kesatria Askara lah mencegah hal itu untuk terjadi. Serta sudah jelas bahwa untuk menahan Naga Merah, yang harus dilakukan adalah memisahkan pasukannya darinya. Rundaka memahami hal itu. Dengan ajian Kamanduka, ia membelah tanah tempat para pasukan berdiri, sekitar 3 tombak panjangnya dan 3 tombak juga dalamnya. Lalu untuk mencegah Naga Merah bergerak bebas, Among datang sebagai lawan tandingnya. Pasukan Kesatria Askara untungnya sudah memikirkan taktik ini. Mereka kini hanya bertarung di kelompok-kelompok kecil saja. Tanpa terasa hari sudah menjelang tengah hari. Kondisi panas ini akan membawa kelelahan bagi kedua belah pihak. Pertempuran harus segera diakhiri. Among benar-benar mengerahkan segala kemampuannya untuk melawan Naga Merah, karena ini adalah pertarungan 1 lawan 1. Ia tidak lagi menggunakan ilmu menyelam bumi. Ia kini berfokus untuk melakukan pertarungan adu pukulan dengan Naga Merah. Sebagai pemimpin, Rundaka menyaksikan bahwa Among benarlah seorang pendekar yang luar biasa saktinya. Tidak ada gerakannya yang sia-sia. Serangan demi serangan sangat merepotkan Naga Merah. Posisinya selalu bisa menyulitkan. Serangan menjadi pertahanan dan pertahanan berbalik menjadi serangan. Itulah dasar dari ilmu silat. Melihat Among bertarung, Rundaka bisa melihat kesempurnaan dari prinsip-prinsip dasar itu. Among melancarkan pukulan dengan tangan terbuka ke arah dada yang menganga. Lantas Naga Merah berusaha menghalaunya. Saat tangan Among terhalau, kakinya sudah setengah jalan ke arah ulu hati Naga Merah. Naga Merah mengelak dan menyasar mata Among dengan jarinya. Among menepis dan dari gerakan itu sikutnya diarahkan ke pelipis Naga Merah. Benar-benar sebuah pertarungan tingkat tinggi. Tidak banyak ilmu yang memukau, tapi kesederhanaan gerakannya sendiri berada pada tingkatan yang luar biasa. Berkali-kali Among berusaha menyasar leher Naga Merah. Karena dengan begitu, meskipun ia tidak bisa mati, tetapi tubuh tak akan bisa bergerak tanpa kepala. Namun, Naga Merah juga sepertinya telah siap bertempur habis-habisan. Dengan ruang gerak yang terbatas, lehernya selalu luput dari serangan Anom. Mereka dalam kondisi duel yang seimbang, tapi jika berlangsung lebih lama, Among akan lebih tidak diuntungkan. Naga Merah yang menguasai ajian Rawa Rontek tidak keberatan untuk terluka berapa banyak pun. Oleh karena itulah Rundaka harus segera melaksanakan misinya. Mereka lalu mendatangi Aki Pitara yang tengah sibuk merawat yang terluka. "Aki, tolong berikan kami perlindungan, kami hendak melaksanakan tugas." Tanpa banyak bertanya, Aki Pitara lalu mengerahkan tenaga dalamnya. Ia memberikan selubung gaib bagi mereka berdua. Rundaka dan Ulusa lalu duduk di dalam selubung gaib itu. Selubung gaib itu akan membuat keduanya berkonsentrasi penuh, sementara lawan tidak akan bisa mendekat untuk sementara waktu. Kini terasa hening di tengah hiruk-pikuknya peperangan yang tengah berlangsung di luar sana. Rundaka dan Ulusa duduk berhadapan. Mereka menghindari untuk bertatapan langsung. Rundaka lalu berkonsentrasi dan memusatkan ki di ulu hatinya, sementara Ulusa memusatkan ki-nya di telapak tangan. Keduanya tampak tenang. Rundaka membatin, "Sampai di sini saja, bahkan jika mati adalah cara untuk menyelamatkan kehidupan, maka ia akan menjalankannya." Rundaka berkata kepada Ulusa, "Jangan hal ini menjadi beban bagimu.
inilah tugas yang engkau pikul." Ulusa terdiam tidak menjawab, tapi air mata telah menetes dari matanya. Ia menatap Rundaka, sebuah tatapan yang tak dapat diterjemahkan. Bahwa lebih dari kasih sayang, tugas dari semesta tidak dapat diabaikan. Ulusa pun mengeluarkan seluruh tenaganya. Aura hijau menguar dari tubuhnya. Kini memusat di telapak tangannya. Rundaka memejamkan mata. Inilah ajian yang hanya dimiliki Ulusa si putri hijau. Ia mampu mengambil nyawa orang lain tanpa terasa sakit. Dan hari ini ia akan melakukannya terhadap Rundaka. Harus dengan cara ini dan harus oleh Ulusa, maka pertarungan ini akan usai. Jika Rundaka tewas di tangan orang lain, pertarungan ini tidak akan usai. Dan itu adalah kematian yang sia-sia. Pasukan Naga Merah tidak akan terbebas dari perjanjian yang membelenggu mereka tanpa mereka sadari. Itulah kenapa ia harus hidup untuk saat ini, saat di mana Ulusa kini mendekat kepadanya, memegang ubun-ubunnya dengan tangan kanan dan memegang dada Rundaka dengan tangan kiri. Perlahan ada rasa dingin menggelitik ke seluruh tubuh Rundaka dari bawah telapak kakinya, menjalar hingga ke ubun-ubun. Lambat sekali sampai Rundaka bisa melihat kelebatan hidupnya sendiri dalam waktu yang singkat. Pada saat kelebatan terakhir itu, perlahan gelap menyelubungi Rundaka. Kesadarannya mulai menipis, ia mulai tak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang maya. Semuanya perlahan lebur, dan dalam waktu yang terasa tenang itu, kesadarannya sepenuhnya tercerabut. Ulusa telah menunaikan tugasnya. Dari dalam selubung gaib tempat mereka berdua duduk, terpancar cahaya berwarna keperakan yang berasal dari tubuh Rundaka yang telah tergeletak dalam pelukan Ulusa. Cahaya itu seolah sampai ke langit, berpusar dengan cepat namun tidak memiliki daya yang menghancurkan. Semua yang berada di dalam pertarungan lantas teralihkan perhatiannya, termasuk Naga Merah sendiri. Among menyadari bahwa Rundaka telah menyelesaikan tugasnya. Ia lega dan segera bergerak menjauh dari Naga Merah. Sedikit demi sedikit, para pasukan Naga Merah menyadari apa yang terjadi. Tubuh mereka seolah meleleh, lebur ditarik pusaran cahaya keperakan itu. Seluruh pasukan Naga Merah yang sebenarnya memang saling terkait dan telah terikat perjanjian dengan pemegang ajian Kamanduka. Tidak ada kesakitan yang menerpa mereka, tetapi perlahan mereka melebur. Hanya ada kekagetan di wajah mereka. Tanpa sadar, mereka tengah dibebaskan. Mereka telah bersepakat untuk mengakhiri zaman jika Ulusa alias Ratu Hijau mencabut nyawa dari pemegang ajian Kamanduka. Perjanjian yang berlangsung ratusan bahkan mungkin ribuan tahun itu kini telah terpenuhi. Sang pemegang ajian Kamanduka kembali kepada alam sebagai bagian yang satu menjadi bahan bakar lahirnya zaman yang baru. Naga Merah menyadari itu, tatapannya terbelalak. Tapi lantas ia tersenyum tipis dan bergumam, "Anak sialan." Ia pun menatap Among, entah apa yang dipikirkannya di saatnya yang terakhir itu. Pasukan Naga Merah sepenuhnya lenyap, dan setelah itu juga cahaya keperakan itu memudar. Zaman baru telah lahir, zaman kesejajaran bagi mereka yang meyakininya untuk memulai hidup yang lebih baik. Rundaka sebagai pemegang ajian Kamanduka yang terakhir telah menunaikan tugasnya. Tidak ada lagi putaran hidup yang berikutnya, karena ia telah mencapai kesempurnaan. Rundaka sudah moksa.